Bagi kamu yang baru mulai coba transaksi di pasar modal, kamu yang mungkin masih bingung dengan banyaknya istilah-istilah yang asing di dunia saham, kamu yang mungkin masih kewalahan mengingat begitu banyaknya kode-kode saham di Indonesia. Pembahasan di video ini bakalan cocok banget untuk bagi kamu yang nonton nih. Dan kita mulai pembahasan kali ini dengan perlu cerita dulu untuk pola yang biasanya dilalui oleh para pemula di dunia investasi saham. Biasanya para pemula itu ketika baru mulai coba bertransaksi saham, pada masih takut-takut lah ya. Ya itu tentunya wajar aja sih kalau masih takut. Karena mereka baru aja sadar bahwa mereka bisa dapatin duit dan kehilangan duit hanya dalam waktu beberapa menit dong. Makanya pada fase awal biasanya para pemula itu masih pada kebingungan. Gimana nih cara milih saham yang tepat dan harganya cepat naik supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Kebanyakan para pemula ya coba cari rekomendasi. Entah itu dari kenalan temannya, seniornya, dari broker saham, ataupun ada juga yang ikut grup berbayar buat dapat rekomendasi saham harian. Ada juga yang bikin keputusan untuk membeli saham tertentu berdasarkan feelingnya dong. Entah itu karena perusahaannya udah terkenal, produknya bisa dilihat mana aja, atau karena dia suka aja sama produk perusahaan tersebut. Seiring waktu berjalan, banyak investor pemula yang frustasi karena bingung dengan dinamika naik turunnya harga di bursa saham. Dan banyak juga yang menderita kerugian begitu besar, bahkan ada juga yang sampai jatuh bangkrut karena terlalu serakah dan terlalu yakin sama keputusannya. Dan banyak juga yang menyalahkan market ataupun menyalahkan rekomendasi orang lain. Padahal ya, kalau kamu harus tahu dulu, kan keputusan dalam investasi itu tanggung jawab masing-masing. Jadi kamu tidak bisa salahin siapapun ya. Nah, selama beberapa tahun saya coba investasi saham, itu sering banget aku ketemu pola seperti ini. Kalau rata-rata teman-teman yang baru mulai, mereka tuh gak sadar kalau sebetulnya mereka itu cuma jalan di tempat dong. Dan ilmu yang mereka pelajari itu tidak menambah dan mereka tidak bisa aplikasikan ke dunia nyatanya. Karena ya waktu mereka dihabisin buat nyari rekomendasi dari hasil analisis orang lain dan bertransaksi tanpa punya rencana trading plan dan risk management yang terukur ataupun yang betul ya. Makanya banyak orang bilang yang mulai berinvestasi saham itu sebetulnya banyak. Tapi akhirnya yang bertahan terus di dunia pasar modal itu cuma sedikit aja. Kebanyakan ya akhirnya menyerah di tengah jalan. Awal ini, kamu seharusnya menyibukkan diri kamu dengan belajar. Dan jangan belum apa-apa, kamu mikirnya langsung itu mau sibuk, cepat-cepat mau cari profit, cuan, dan melakukan trading. Ini adalah mindset yang menurut aku penting banget untuk dimiliki oleh para pemula, bahkan yang sudah punya pengalaman. Nah, belajarnya itu belajar apa sih? Belajar menemukan gaya trading kamu sendiri, ataupun cara kamu investasi. Terus gimana caranya kamu menemukan gaya trading itu, atau investasinya? Jawabannya itu adalah kamu bisa melakukannya berkali-kali dengan proses trial and error. Dan akhirnya kamu akan ketemu dengan struktur trading plan yang cocok dengan kamu sendiri. Karena setiap orang itu profil resikonya masing-masing berbeda ya. Nah, mungkin sampai saat ini kamu pasti tanya, trading plan itu apa sih? Dan menurut aku, trading plan itu adalah ketika kita dapat menjawab 5 pertanyaan ini. Pertama itu adalah saham apa yang mau kamu beli? Kedua yaitu adalah mengapa kamu mau membeli saham itu. Ketiga adalah pada level harga berapa kamu akan masuk untuk membeli saham itu. Keempat yaitu adalah level harga berapa target untuk kamu mau jual untuk saham itu. Yaitu adalah kamu level berapa yang kamu mau track profitnya. Kelima itu adalah ketika kamu udah melakukan analisis tapi kamu salah nih. Dan sahamnya itu malah turun pula. Kamu mau pada level berapa untuk bisa coba cut loss atau jual rugi. Ketika kamu bisa jawab 5 pertanyaan inilah yang perlu dijawab untuk memiliki trading plan yang baik. Dan setiap investor dan trader punya trading plan-nya sendiri-sendiri, sesuai dengan time frame ataupun profil resiko kamu masing-masing. Ada yang trading plan-nya berdasarkan pendekatan teknikal dalam periode waktu mingguan. Ada juga yang berdasarkan pendekatan fundamental, yang biasanya dipanggil investor, dalam waktu tahunan. Ada yang suka melihat momentum dari industri terkait. Ada yang melihat sentimen pasar berdasarkan kondisi ekonomi global, makro, dan lainnya. Intinya, kalau utama seorang investor itu PR-nya adalah, ataupun trader pemula, adalah menemukan gaya tradingnya sendiri, yang didasari oleh percobaan trial and error terus-menerus. Nah, kalau masih dalam proses belajar, yang namanya proses trial and error ya, kita bagusnya itu dilakukan dengan modal yang kecil dulu aja. Jadi artinya apa? Jadi kalaupun kamu rugi, ya anggap itu sebagai biaya untuk belajar. Dan kalaupun kamu untung, ya anggap aja itu bonus.
Dan jangan terlalu cepat tergoda untuk nambahin modal terlalu banyak ya. Oke, sekarang kamu mungkin ada pertanyaan nih, yaitu adalah kapan sih kamu akan siap belajar ini? Ya, kapan dong kita bisa mulai bertransaksi dengan modal besar dan mulai mencari untung? Kalau untuk menurutku ya, untuk bisa mengukur seseorang udah bisa dibilang siap untuk berinvestasi saham dengan modal yang besar adalah ketika orang tersebut sudah menemukan gaya kamu sendiri ataupun gayanya sendiri, mempunyai trading plan yang tadi awal kita bahas, dan sudah memiliki kedisiplinan yang baik dalam menjalankan trading plan-nya sendiri. Sampai sini saya perlu jelasin bahwa kedisiplinan ini, karena untuk mencapai kedisiplinan yang baik itu, setiap orang perlu melatih mentalnya untuk terus-menerus secara bertahap. Karena untuk memiliki kedisiplinan dalam menjalankan trading plan, walaupun kesannya itu sangat kecil, sepele, tapi pada kenyataannya justru bagian inilah yang paling sulit untuk dicapai dan paling lama proses belajarnya. Nanti kamu yang masih pemula ini akan ngerasain sendiri deh. Untuk bikin trading plan sendiri, kita malah ragu sama analisis kita sendiri karena terpengaruh sama berita dan pembicaraan orang lain. Dan seiring naik turunnya dinamika market, mental kita akan dibanting. Dari yang tadinya serakah, kita jadi takut, dan seterusnya banyak macam. Tapi ya, seiring berjalannya waktu, kamu akan semakin mengenal pola di dunia pasar modal. Dan mental kamu akan semakin terlatih juga. Dan ujungnya, kamu akan balik lagi ke trading plan kamu sendiri. Nah, dengan terus disiplin menjalankan trading plan, pada akhirnya tujuan kita itu bukan cari lagi rumus bagaimana caranya supaya bisa untung terus, melainkan bagaimana kita bisa konsisten dengan trading plan kita agar aset kita terus bertumbuh secara konsisten. Ingat, tujuannya adalah aset yang terus bertumbuh ya, bukan gimana caranya supaya bisa untung terus. Makanya ada orang bilang, kalau dunia investasi saham, itu analoginya kalau di olahraga itu seperti lari maraton. Karena melalui perjalanan yang panjang dan membutuhkan endurance yang tinggi juga. Dan rata-rata kebanyakan orang, itu mereka berpikir maunya bagaikan sprint, yaitu adalah secepatnya jangka pendek mendapatkan keuntungan atau cuan yang jalan pintas ataupun yang banyak. Tapi nggak sabaran, dan akhirnya mereka rugi dan menyerah begitu aja. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat ya, khususnya bagi para trader dan investor yang baru aja mulai terjun di dunia investasi saham. Oke, King, gitu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bisa membantu kamu yang mau coba investasi saham. Kalau ada hal lain yang mau ditanyain atau mau request topik berikutnya, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel, dan juga share video ini ke teman kamu.